Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmanipun Allah Ar-Rahmani dat kang maha welas ai fid dunya tegese ana ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur dat kang maha asih ai fil akhirati tegese ana ing dalem akhirat. Kelawan nyebut asmanipun Allah dat ingkang maha welas lan maha asih wonten ing alam dunya ugi wonten ing alam akhirat. Wa akhrajalan ngriwayatake sapa At-Tabarani Imam Tabarani wa ba'na Huzaimah lan putra lanang lorone Huzaimah wa Hibbana lan Hibban fi sahihaihima ing dalam sahih lorone Ibnu Huzaimah lan Ibnu Hibban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'a pirsani sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang layatimu kang ora nyempurnakake sapa rajul ruku ngahu ing rukuke rajul wayang koru lan banget rikate sapa rajul fi sujudihi ing dalem sujudi rajul wa huwa hale utawi rajul iku yusolli lagi nglakoni salat sapa rajul. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau mata lamun mati sapa hada iki rajul ala halihi ing atase tingkahe rajul mata mongko mati sapa rajul ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase netepi liyane agamane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Tabarani juga Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang melakukan sholat, yang mana seseorang tersebut la yutimmu ruku'ahu, ketika melakukan rukuk tidak menyempurnakan rukuknya, wa yanquru fi sujudihi, dan ketika melakukan sujud dia melakukannya sangat cepat sekali, seakan-akan bagaikan burung yang sedang ngotol atau makan. Wa huwa yusolli, padahal seseorang tersebut sedang melakukan sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau mata hada ala halihi, jikalau orang ini mati mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mati dalam keadaan tidak berpegang pada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Sumaqala mongko nuli dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul ladzi utawi sifate wong la yutimu kang ora nyempurnakake sapa ladzi ruku ngahu ing rukuke ladzi wayang koru lan ngrikatake sapa ladzi fi sujudihi ing dalam sujude ladzi iku matalul jaini, iku kaya sifate wong kang luwe yakulu kang mangan sapa aljae atamrota ing kurma siji watamrota ini lan kurma loro ayuhniyani anhu kang ora bisa ngilangake luwe apa kurma loro. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang melakukan sholat yang mana di dalam sholatnya dia tidak menyempurnakan rukuknya, dan ketika melakukan sujud dia bagaikan seekor burung yang sedang notol, ataupun ketika dia melakukan sujud sangat cepat, itu perumpamaannya bagaikan seseorang yang lapar kemudian memakan satu kurma dan memakan dua kurma, yang mana kurma-kurma yang dimakan ini tidak akan menghilangkan dari rasa laparnya. Itu adalah gambaran dari Rasulullah SAW tentang orang
yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika melakukan sholat. Artinya di sini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika melakukan sholat ini bagaikan orang yang lapar, yang mana digambarkan oleh Rasulullah, walaupun dia memakan 2 kurma ini tidak akan bisa menghilangkan rasa laparnya. Wa Ahmadu lan riwayatake sapa Imam Ahmad, riwayatipun layang duru ora ningali sapa Allah ilang abdin marang kawula, layuki mukang orang dijegake sapa ngabet solbahu ing gegere ngabet, min sujudihi saking sujude ngabet, wa rukungihi lan saking rukuke ngabet. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang seorang hamba yang mana ketika melakukan sholat dia tidak menegakkan tulang sulbinya ataupun punggungnya, yaitu ketika melakukan sujud dan ketika melakukan rukuk. Artinya bahwasanya orang yang melakukan sholat, yang melakukan rukuk, yang melakukan sujud, tetapi dia tidak mau menegakkan maupun menarik punggungnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau memandang kepada orang-orang yang demikian. Nauzubillah min dzalik. Wa Tabarani ulan ngriwayatake sinten Imam Tabarani, riwayatipun man sapane wong shallaha kang salat sapa wong kelawan salat li ghairi waqtiha ing dalem liyane wektune salat, walam yusbih lan ora nyempurnakake sapa man wudu'aha ing wudune salat, walam yutimma lan ora nyempurnakake sapa man laha marang salat khusyu'aha ing khusyuke salat, wala ruku'aha lan ora nyempurnakake sapa man ing ruku'e nalikane nglakoni salat, wala sujudaha lan ora nyempurnakake sapa man ing sujude salat, kharajat mongko metu apa salat, wa hiya hale utawi salat iku saudaun ireng mudlimatun tur peteng, takulu kang ngucap apa salat, donga apa salat, doyangaka muga-muga nyak-nyake ing sira sapa Allah kama doyatani kaya oleh nyak-nyake sira marang ingsun, hatta idza kanas hingga tatkalane wujud apa salat, haitsu syaa ing dalem sekirane kersa sapa Allah lufat mongko den buntel apa salat, kama yulafu kaya oleh den buntel apa asaubu klambi penganggo al-khaliqu kang wis amoh, sumaduriba mongko digebuk biha kelawan salat apa wajhuhu wajahe man utawa raine man. Dan Imam Tabarani meriwayatkan, yaitu man shallaha li ghairi waqtiha, barang siapa yang melakukan sholat tidak berada di dalam waktunya, walam yusbih wudu'aha dan dia tidak mau menyempurnakan wudunya, walam yutimma laha khusyu'aha dan dia tidak menyempurnakan khusyuknya ketika melakukan sholat, wala ruku'aha dan dia tidak mau menyempurnakan rukuknya ketika melakukan sholat, wala sujudaha dan dia tidak mau menyempurnakan sujudnya ketika melakukan sholat, kharajat wahiyya saudaun mudlimatun maka sholat itu akan keluar dalam keadaan berwarna hitam dan pekat. Taqulu doya'akallahu kama doya'tani, yang mana sholat ini mendoakan kepada orang yang melakukannya itu, doya'akallahu kama doya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Hatta idza kanat sehingga sholat tersebut akan diwujudkan atau diserupakan, haitsu sya'allahu yaitu sebagaimana yang Allah kehendaki, lufat kama yulafu thawbul khaliqu, yang mana di sini dikatakan
sholat tersebut akan diwujudkan bagaikan buntalan-buntalan baju bekas rombengan yang sudah sobek. Sumaduri babiha wajuhu, kemudian sholat tersebut dipukulkan ke wajahnya. Naudzubillah ini memberikan pengertian kepada kita bahwasannya ketika kita melakukan sholat, kita sempurnakan apa yang menjadi syarat rukun sholat, termasuk wudhu dan termasuk kekhusyuan kita di dalam sholat. Karena yang namanya khusyuk termasuk bagian dari ruh sholat kita. Wa muslimun lan riwayatake sinten Imam Muslim. Ya fulanu, he fulan, ala tuhsinu ana ta ora bagusake sira salataka ing salat ira. Ala yang dulu ana ta ora ningali sapa musolli wong kang salat. Idza shola nalikane salat sapa musolli. Kaifa yusolli, kepriye salat sapa musolli. Fa inna ma yusolli, mongko angin pestine salat sapa musolli li nafsihi, kedue awak dhewene musolli. Bahkan dalam satu riwayat Imam Muslim meriwayatkan, yaitu ya fulan, hai fulan, ala tuhsinu sholataka, kenapa kamu tidak membaguskan di dalam kamu melakukan sholat. Ala yang zurul musolli idza sholla kaifa yusolli, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang yang melakukan sholat itu ketika melakukan sholat. Fa inna ma yusolli li nafsihi, karena sesungguhnya sholat itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan pelajaran pengertian kepada kita bahwasannya ketika kita melakukan sholat, alangkah baiknya kita melakukannya dengan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya sholat itu adalah untuk kita. Kita sholat, kita yang mendapatkan pahala. Kita sholat, kita yang mendapatkan keberuntungan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyempurnakan sholat sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Dailami lan riwayatake sinten Imam Dailami, wa hasanahu lan nganggep hasan ing hadis sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Hafidz Ibnu Hajar. Riwayatipun nyebataken udkuril mauta, udkur elingo sira al mauta ing mati, fi sholatika ing dalem tingkah salat ira. Fa inna rajula mongko setune rajul iku idza dzakara, nalikane eling sapa rajul al mauta ing pati, eling fi sholatihi ing dalam salate rajul, lahariyun mongko yakti nyoto apa ayusina yen to bagusake sapa rajul salatahu ing salate rajul. Wasol ilang salata sira salate rajulin kaya salate wong la yadunnu kang ora nyono sapa rajul, ora nyono annahu ing setuhune rajul iku yusolli nglakoni salat sapa rajul salatan kelawan salat ghairoha kang liyane salat kang dilakoni. Dan Imam Dailami meriwayatkan satu hadis, yang mana hadis ini oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dianggap hadis yang hasan. Adapun dalam hadis tersebut meriwayatkan, adapun riwayatnya yaitu udkuril mauta fi sholatika, ingatlah kematian ketika kamu melakukan sholat. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi lahariyun ayusina sholatahu, karena sesungguhnya seseorang ketika melakukan sholat yang mana dia mengingat mati, maka sungguh-sungguh dia akan membaguskan, menyempurnakan sholat tersebut.
menyempurnakan di dalam melakukan sholat tersebut. Wa sholli sholata rajulin la yadunnu annahu yusolli sholatan ghairaha, dan lakukanlah sholat sebagaimana seseorang yang mempunyai anggapan bahwasanya sholat yang ia lakukan adalah sholat yang terakhir, karena dia tidak akan melakukan sholat yang selainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, ini adalah satu metode maupun cara supaya kita bisa khusyuk di dalam melakukan sholat, supaya kita bisa menyempurnakan melakukan sholat dengan sebaik mungkin, yaitu ketika kita melakukan sholat kita ingat akan mati. Karena seseorang yang senantiasa mengingat mati, ini akan melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Ini adalah metode ataupun cara supaya kita bisa melakukan sholat dengan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu dengan mengingat mati ketika melakukan sholat, maupun kita mempunyai anggapan bahwasanya sholat yang kita lakukan hari ini, saat ini adalah sholat yang terakhir. Wa Abu Dawud dalam riwayatake sinten Imam Abu Dawud an Abdillah ibn Sukhair, saking Abdillah ibn Sukhair, qala dawuh sapa Abdullah ibn Sukhair, dawuhipun ra'aitu mirsani ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ingkang nembe salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azirun utawi swara kaziril mirjali, kaya suarane kendil kang umek kang isi banyu, minal bukai krana nangis. Adapun dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdillah ibn Sukhair, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang melakukan sholat, dan saya mendengar di dada beliau itu ada suara sebagaimana suara bejana yang mendidih, yang ada airnya yang mendidih, minal bukai, yaitu dari suara tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdillah bin Sukhair, ini memberikan pengertian, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat itu, senantiasa di dalam dadanya beliau itu menangis, artinya ada suara tangis, yang mana ini tidak akan terjadi ketika seseorang itu di dalam melakukan sholat tidak sungguh-sungguh maupun tidak menyempurnakan di dalam sholatnya, baik itu secara kekhusyuannya maupun secara syarat rukunnya. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melakukan sholat dengan sebaik mungkin, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan kaifiyat yang ada, dan juga menjaga kekhusyuannya ketika kita melakukan sholat. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya mungkin manfaat ila akhirih, wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astagfiruka ma qara'tu wa ta'alamtu fa latutu ilayya inda hajati ilayhi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma shalli ala sayyidina